Halo, selamat malam. Hari ini kita akan live. Nanti kita akan bincang-bincang nih dengan salah satu awardee beasiswa unggulan Kemendikbud. Jadi kita akan bahas tentang tips wawancara pada saat teman-teman udah dipanggil dari BU untuk mengikuti wawancara beasiswa unggulan 2020. Selamat ya yang udah lulus, yang udah dapat email mungkin, atau yang di webnya udah langsung ada pengumuman selamat Anda lulus beasiswa unggulan 2020 untuk tahap seleksi berkas. Nah, kita masih punya waktu nih, kita akan mulai jam 7. Ini nanti salah satu dari awardee Bandung. Oke, ternyata sudah nih. Ternyata narasumber kita yang kece badai dari BU Bandung sudah standby. Oke. Baiklah, sebelum kita mulai, teman-teman mungkin pada bingung nih, kira-kira apa sih ruang bergerak itu gitu ya. Jadi ruang bergerak itu merupakan salah satu komunitas non-profit yang bergerak di bidang pendidikan terintegrasi. Jadi komunitas ini bergerak di dalam pembekalan para pendidik, kemudian juga untuk calon-calon pendidik dan juga untuk siswa, termasuk juga untuk orang tua. Jadi teman-teman yang penasaran apa sih event-eventnya, kegiatannya, teman-teman boleh langsung cek di Instagram Ruang Bergerak ya. Jadi teman-teman boleh ikuti supaya nanti juga bisa update tentang Ruang Bergerak. Nah, kali ini kita akan bahas tentang tips wawancara. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Christina, saya biasa disapa Titin. Jadi saat ini saya jadi moderator yang akan berbincang-bincang dengan salah satu awardee BU Bandung. Jadi nanti teman-teman kalau ada pertanyaan atau misalnya ada yang mau share gitu ya, teman-teman boleh lambaikan tangan gitu ya, supaya kita juga bisa tahu kalau teman-teman sedang nonton live-nya kita. Kemudian teman-teman juga bisa buat di kolom komentar apabila ada pertanyaan. Nanti sebisa mungkin kita akan bahas apa yang menjadi pertanyaan dari teman-teman yang mungkin bisa dibantu oleh awardee BU Bandung, gitu ya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mungkin ini saya coba untuk add ya. Kak Sela sudah bergabung kah? Oke. Kirim permintaan. Oh, yang join ada. Hai Kak Amal. Akhirnya ketemu lagi di sini ya. Di live IG-nya Ruang Bergerak. Hai. Halo, apa kabar? Hai, Lama hai. bincang-bincang. Sehat. Kayaknya kita nuansa-nuansa pink gitu ya. Iya, ada chemistry dulu ya sebelumnya, padahal kita nggak janjian. Iya, benar-benar. Nah, jadi ini narasumber kita yang akan nemenin kita berbincang-bincang selama 40 menit ke depan. Jadi teman-teman boleh tanya apapun ya. Jadi terkait tips wawancara untuk beasiswa unggulan. Jadi yang dari kemarin udah kepoin nih. Jadi banyak DM kan yang masuk, Kak, bagi dong tips wawancara gitu ya. Kemudian yang tanya-tanya gitu. Nah, ini nih momennya kalian boleh tanya langsung. Meskipun Kak Sela itu juga awardee. Nah, kita bisa saling share lagi ya. Maksudnya kita bisa berbagi pengalaman masa dulu. Kalau saya dulu 2016, jadi wawancara versi 2016 dengan 2017 mungkin ada yang berbeda, ada yang sama. Nah, teman-teman juga boleh tanya di 2020 ini nanti kemungkinan seperti apa ya yang ditanya waktu wawancara gitu ya. Nah, kenalin teman-teman. Jadi narasumber kita ini namanya Rianta Aprisela, tapi biasa disapa Sela, itu nama akrabnya ya. Beliau ini alumni dari Telkom University, kemudian penerima beasiswa unggulan Kemendikbud RI tahun 2017. Benar ya, Betul, benar Sela? banget Oke. kan. Sela boleh tahu jurusannya dong? Oke, oke. Sebelumnya terima kasih untuk tim Ruang Bergerak, khususnya Kak Itin. Kak Christina sih sebenarnya, cuman Kak Itin kan kita pakai sapaan akrab ya Kak. Iya, benar.
Perkenalkan lagi, nama aku Rinta Prisela, bisa dipanggil Sela, bisa dipanggil Rinta. Memang teman-teman kuliah aku kebanyakan manggil Sela, dan terutama yang udah deket banget kayak keluarga beasiswa unggulan, Bandung khususnya, juga panggil Sela. Nah, aku lulusan Telkom University, jurusan Manajemen Bisnis Telekomunikasi dan Informatika, dan kebetulan, Oh, alhamdulillahnya, mendapatkan sesuatu yang sangat berharga ketika aku memasuki tahun kedua. Jadi pada saat dari semester 2 ke 3 itu kan kita mendaftar beasiswa unggulan. Nah, aku menjadi awardee pada saat aku semester 3 yaitu tahun 2017 gitu. Sekarang lagi sibuk kerja di salah satu startup di Indonesia, lagi sibuk bantu nih, bantu-bantuin teman-teman karena sejujurnya udah banyak banget pertanyaan yang personal chat ke aku, yang DM ke aku untuk nanya-nanya terkait wawancara gitu loh. Berarti kan dengan kata lain, teman-teman udah masuk ke tahap selanjutnya nih, dan selamat juga untuk semua teman-teman yang udah lulus di seleksi administrasi. Untuk yang belum, jangan berkecil hati karena tenang aja, pasti BU akan ada, selanjutnya tuh pasti BU akan ada, entah itu di bulan apa atau mungkin di tahun depan gitu ya Kak. benar-benar. Gitu. Tapi Jadi jangan sebelumnya, putus asa ya. sebelum kita ngobrol lebih panjang lagi untuk mungkin 1 jam sampai dengan 1 jam ke depan, aku mau minta maaf dulu kalau misalnya banyak suara-suara motor, banyak suara mobil, karena memang rumah aku di pinggir jalan gede banget gitu. Sama sebenarnya nih, ini depan banget ya. Jadi akan lewat-lewat gitu ya. Betul, betul. Oke, semoga itu jadi background yang menarik nih, yang buat teman-teman makin semangat buat nanya ya, buat nongkrongin kita di malam Senin ini. Oke, kalau boleh tahu Kak Sela ini aktivitasnya selain kuliah dulu apa sih? Uh, Kayaknya kan dari postingan-postingannya rajin banget nih jadi IO gitu ya. betul sih, sebenarnya nggak jadi, aku aktif di organisasi kampus dulunya, di Dewan Perwakilan Mahasiswa, di Beasiswa Unggulan Bandung juga sempat berapa kali kita ngadain acara bersama, collaboration bareng. Terus aku juga aktif di, jadi salah satu ambasador di startup Indonesia gitu. Jadi Wih, keren. aku punya banyak kesibukan, tapi kan kita juga harus ada kewajiban yang harus dilakuin ya Kak. Tapi Benar-benar. sebenarnya teman-teman, nggak hanya aku aja sih, Kak Itin juga sibuk banget, udah produktif banget. Buktinya sekarang dia bisa membangun sebuah fasilitas, sebuah platform yang bisa memfasilitasi teman-teman semua nih ruang bergerak, ya nggak sih Kak? Iya, ini terinspirasi nih dari kegiatan-kegiatan BU kemarin-kemarin ya. Jadi Betul, kepikir untuk buat platform yang bisa menaungi ide-ide banyak anak-anak muda gitu. setuju, setuju. Oke, berarti keren banget. Tapi dulu apa ada postingan tuh di BU Bandung tuh kalau Kak Sela itu pernah sepanggung loh sama artis waktu cerita tentang beasiswa. Benar kan? Betul, jadi Itu sama siapa tuh ya? tahun kemarin Kak, kebetulan aku dikasih Oke. kesempatan untuk ngisi salah satu scholarship expo. Jadi memang yang organize-nya itu adalah Telkom University, salah satu BEM di Telkom, BEM FEB, itu dia organize untuk ngadain scholarship expo itu. Dan scholarship expo ini emang terbuka untuk umum, gak hanya untuk anak Telkom aja pada saat itu. Makanya kita Hmm, juga mengundang, mereka itu mengundang sebenarnya banyak sekali ada booth-booth beasiswa gitu. Dan kebetulan kan BU Bandung nih termasuk sebuah beasiswa yang gak kalah challenging ya Kak. Gimana ya, apa ya bahasanya? Gak kalah bersaing lah gitu. Jadi kita di satu panggung kan sama penerima beasiswa LPDP yang hari ini juga lagi buka, iya kan, BU dan iya LPDP. benar. Makanya kan sebuah kebanggaan nih buat kita, aku khususnya mewakili BU Bandung, bisa cerita-cerita langsung dengan Kata Benar, benar. Syah dan Kak Hangga waktu itu. Wah, keren nih. Kalau misalnya aku ingat momen-momen itu ketika di poster tuh kayak aku masih S1, mereka tuh udah S2 semua gitu. Tapi kan Tapi memang itu keren banget, itu menginspirasi banget ya. Jadi memang akhirnya terbukti kalau di BU Bandung itu bisa berprestasi gitu. Jadi kita awalnya ketemunya itu karena memang event itu ya. betul, betul. Ketika Kemendikbud menyatuin kita, ternyata dari situ lahirlah banyak ide-ide gitu ya. Wah, menarik.
Iya. Dan Karena akhirnya kita sekarang reunian lewat online ya. betul, betul. Ini kita reuni lewat online, kita semuanya serba online gitu. Apalagi kan sekarang doa aja semoga COVID-19 bisa diperlandai lah grafiknya ya Kak ya. Semoga nanti untuk pasiennya. Iya benar-benar. Tuh. Oke, nah ini teman-teman udah banyak nih yang lambain tangan. Thank you ya yang udah lambain tangan. Teman-teman boleh sebutin nama, asalnya dari mana, supaya kita bisa tahu nih kita live itu udah dihadirin sama teman-teman dari mana aja gitu ya, dari Sabang sampai Merauke gitu kan. Jadi kita bisa nanti sapa-sapa. Nah, kemudian kalau teman-teman ada pertanyaan seputar beasiswa unggulan, terkhususnya untuk wawancara, kita welcome banget nih untuk teman-teman yang mau bertanya. Nah, Kak Sela, kalau kira-kira nih masih ingat nggak sih momen 2017 itu waktu terima pengumuman? Nah, waktu terima pengumuman nih berarti seleksi berkas ya, seleksi berkas lulus kan? Itu dapat email dan di web juga dinyatakan Anda lulus gitu ya. Nah, kira-kira kalau misalnya kemarin itu yang kepikir waktu lulus itu apa sih? Kan bakalan kepikir, oh ya tahap selanjutnya nih. Nah, apakah lebih gede deg-degannya itu menjelang wawancaranya atau memang wah udah kalut duluan gitu karena lulus gitu. Sejujurnya kalau nggak salah aku dapat pengumuman itu tuh di hari apa ya, hari Kamis kalau nggak salah ya, kalau nggak salah ini. Hmm. Dan kebetulan itu posisinya aku masih di asrama karena kan anak Telkom tuh wajib asrama setahun. Dan itu tuh aku di Oh, I see. semester 2 jadi Uh-uh. lagi di asrama, lagi aku nggak on time tuh, aku tuh nggak buka email langsung pada saat jam itu, cuman aku bukanya pas sorenya. Pas aku Uh-uh. lihat eh selamat Anda dinyatakan lulus seleksi administrasi gitu loh, narasinya tuh gitu, lulus seleksi administrasi. Hal yang pertama aku lakukan adalah aku langsung nelpon orang tua aku, kayak padahal kan baru tahap pertama ya, walaupun baru tahap pertama Ya, benar-benar. kita tahu masih ada banyak tahapan di depannya. Cuman aku langsung infoin ke Ya. mama papa kalau misalnya aku lulus nih tahap pertama, minta doa, minta pokoknya minta doa bisa langsung lanjut. Cuman di sisi lain sebenarnya aku tuh deg-degan parah Kak. Kayak alhamdulillah, kayak bener-bener kayak gimana ya, deg-degan terus campur aduk, seneng, deg-degan, pokoknya aku nggak bisa sih ngungkapinnya dengan kata-kata. Intinya aku tuh langsung berpikir, kan kita tuh langsung ditunjukkan untuk ada banyak banget tuh berkas-berkas yang harus dibawa gitu loh. Aku langsung berpikir aja buat langsung melengkapi berkas-berkas itu. Di sisi lain aku langsung ngecekin waktu itu aku belum kenal sama Kak Itin, jadi aku langsung ngecekin di YouTube itu tuh tips-tips kalau wawancara apa aja ditanyain gitu. Tapi memang waktu saat dulu, waktu aku itu ada pengumuman kelulusan, zaman itu tuh belum secanggih ini, belum sekompleks, atau maksudnya belum semuanya belum tersedia kayak kita mau nanya bisa langsung direct message siapa. Terus ada banyak sekali sharing-sharing seperti ini untuk bisa tahu kalau misalnya tips wawancara gimana. Maksud aku ada banyak alumni-alumni dari Award di BU itu tuh yang mau sharing gitu loh. Waktu dulu tuh nggak ada, jadi bener-bener blank spot banget, kayak apa aja yang ditanyain, apa aja yang dibawa. Justru aku ketika dapat pengumuman itu sampai dengan ke wawancara itu tuh aku belum ada temen dari Telkom, aku nggak tahu siapa aja anak Telkom yang karena dulu itu tuh belum banyak Kak forum-forum yang menyatukan si calon-calon pencari beasiswa ini kayak sekarang. Iya gak sih? Juga dulu kan inget Iya. banget. Gimana? Coba kalau kaitin dulu 2016 lagi ya Kak ya? Iya benar, itu sama sekali harus mandiri banget sih. Jadi kayak kita searching gitu ya, tips-tips Iya, wawancara. Bahkan itu wawancara kerja malah yang kita cari. iya, Gitu. Jadi emang nggak ada yang spesifik yang kita bisa tanya gitu ya. Nah kalau betul. sekarang kan rata-rata akun BU per region itu udah ada dan mereka udah live, udah kasih meeting lewat Zoom, lewat Google Meet gitu ya. Jadi sebenarnya udah banyak wadah sih untuk teman-teman sekarang. Nah ini udah ada banyak pertanyaan sih ini sambil dicek. Welcome ya untuk teman-teman nih, ada yang kenalin, wah ini ada dari Solo. Wow. Dari Solo siapa nih, ada Kak Rahma, Kak Alvaro dari Manado, wah dari Indonesia Timur ya. Kemudian sebentar ini saya cek dulu, Kak Kiki dari Makassar, Kak Dian Sulawesi Barat. Oke, dan ada beberapa pertanyaan nih, ntar kita jawab sekalian ya. Kalau boleh tahu nih Kak Sela nih,
kan udah searching nih tentang wawancara gitu ya. Artinya sebelum-sebelumnya udah cari nih sebelum dijadwalin gitu ya. Kemudian juga udah kira-kira mikir-mikir lah ya bakalan ditanyain apa gitu. Nah, ini kan waktu kita nggak panjang nih. Jadi boleh cerita nggak sedikit kira-kira pada saat wawancara itu apa sih yang terjadi? Babak belur nggak? Atau nangis Bombay? Jadi pada saat aku wawancara itu tuh ketika aku masuk ke Balai Bahasa, kita kan di Balai Bahasa Bandung ya waktu itu. Rame banget kayak hah sebanyak ini gitu loh. Itu tuh baru seleksi wawancara itu loh. Aku bukan pesimis atau hopeless tapi malahan merasa tertantang apakah aku bisa nih mengalahkan sebanyak ini untuk diseleksi. Dan nggak bingung juga pada saat itu tuh aku tuh masih ada calon penerima yang dari luar negeri Kak. Jadi ada bule-bule Oh, kulit iya. putih kulit hitam yang kuliah di Indonesia itu tuh masih ada, nggak tahu ya kalau sekarang kayaknya beasiswa itu udah nggak ada lagi ya Kak untuk yang beasiswa masyarakat asing untuk yang tahun ini. Iya, iya, hmm. nggak ada. nah nah kalau pas zaman aku dulu tuh masih ada, terus kan kita kan dikasih jadwal tuh untuk wawancara ada sesi berapa. Nah teman-teman itu usahain datangnya itu tuh kalau bisa tuh 30 menit lebih awal karena dulu pada saat aku tuh sistemnya masih yang duluan absen itu yang duluan dipanggil gitu Ya, loh. Jadi ya sama-sama kok. kalau nggak salah aku tuh tahun 2018 masih kayak gitu sistemnya. Karena kan sebelum aku sharing ini, aku juga ada sharing dulu tuh sama adik-adik kelas yang jadi awardee supaya informasinya rada relate nih Kak. Karena kan kita udah tua lah ya, belum tua sih. Keren, keren, keren. Nah jadi pertama kita isi absen, pertama kali tadi aku terpelongoh gitu loh kayak wow banyak banget nih. Oh kita dapat kue kotak sebenarnya di awal udah Iya. dapat kue. Aku ingetin gitu sih. Kita di absen ya kue kotak terus kita nunggu. Pas nunggu itu tuh deg-degannya bukan main gitu loh kayak kayak kita tuh deg-degan kayak mau diwawancara apa ya memang beasiswa Iya. ya itu kan memang sangat bergengsi ya beasiswa unggulan itu. Di sisi lain teman-teman jangan sampai banget ada yang lupa bawa berkas-berkas kayak bawa materai, bawa fotokopi buku tabungan atau apa Iya. sih attachment buku tabungannya. Nah itu tuh jangan sampai lupa. Nah tapi di sisi lain kita juga harus baca esai kita, sangat penting banget tau membaca esai karena memang seputar pertanyaan ketika wawancara itu tuh adalah terkait dengan esai kita. Nih, aku kasih kisi-kisi ketika aku dan mungkin 2 tahun di bawah aku ya, sampai tahun 2018-2019 itu yang biasanya masuk itu tuh seputar, pertama perkenalan diri dulu. Kita dari mana, jurusan apa, nanti tuh pewawancara itu tuh juga akan bertanya terkait kamu kenapa memilih jurusan itu, apa kontribusi kamu yang bisa kamu lakukan dari jurusan itu. Kalau aku tuh gitu Kak. Terus impact dari aku untuk Indonesia tuh apa gitu loh. Nah nanti dia juga akan masuk ke esai. Di esai ini dia itu akan bertanya kebetulan kan esai aku tuh sebenarnya kemarin aku selipin sebuah quotes gitu loh, quotes dari Buya Hamka, ada aku selipin. Nah dia nanya emang kamu esensi untuk kamu masukin quotes ini apa, relate nggak ke esai kamu. Pokoknya dia tuh menguji kayak apakah esai ini nih kita bikin dari hati kita, apakah yang ada di esai itu tuh benar-benar akan kita implementasikan gitu loh. Karena kan di esai itu kita tidak hanya berbicara terkait dengan apa yang terjadi sekarang, tapi apa yang akan terjadi nanti gitu loh. Ibaratnya ketika kita menerima beasiswa, apa yang akan kita lakukan, apa yang akan kita kasih dampaknya untuk negara kita khususnya gitu loh. Nah, jadi gitu, perkenalan diri, terus berbicara tentang esai, terus dia nanya juga prestasi apa yang udah dilakukan. Sama satu lagi pertanyaan yang paling tricky itu adalah kelebihan dan kekurangan kita apa. Jadi penanya itu pada saat aku kemarin dia juga nanya kelebihan dan kekurangan. Mungkin tips dari aku, kita bisa berbicara tentang kelebihan kita ketika diwawancara, kita ngomong aja cerita tentang kelebihan-kelebihan kita. Tapi ketika kita berbicara tentang kekurangan kita, jangan hanya kita ceritakan aja, tapi kita juga harus kasih solusi dari kekurangan itu gitu loh. Misalnya kayak, iya Pak, kekurangan saya itu pelupa, terus saya memang orangnya rada pelupa gitu loh. Kita cerita jujur aja. Tapi ketika kita memberitahu kekurangan kita, kita juga harus kasih tahu solusi.
Tapi karena saya pelupa, saya selalu mengorganize tugas-tugas, selalu mencatat tugas-tugas. Nah, dari sana tuh sebenarnya bisa kelihatan gimana sebenarnya kepribadian teman-teman. Makanya dari esai dan wawancara, berangkat dari sana, pewawancara tuh bisa tahu gimana sebenarnya kepribadian diri kita gitu. Kaitin kalau dari aku, Kaitin dong Oke. kita, kalau Kaitin gimana wawancara Wah, itu menarik banget nih. soalnya kan kalau Iya, Kaitin kurang lebih sih hampir wawancara sama sih, Sel. untuk S2 Kenapa? kan Kak? Masalah aku? Iya, untuk S2 AA. Kalau yang kamu S1 kan, untuk yang Iya. aku itu S2 kurang lebih hampir sama nih wawancaranya gitu. Jadi yang kita siapin itu emang yang pertama sih waktu masa wawancara kita kudu lengkapin semua berkas-berkas yang kita upload. Itu tadi di atas tuh ada teman-teman yang nanya ya, sorry kita nggak bisa sebut nama lagi karena harus scroll lagi ya. Eh, apakah berkas itu akan dibawa pada saat wawancara atau sesudah? Kalau bisa dibawa. Jadi teman-teman berkas apapun yang teman-teman upload itu teman-teman kudu bawa pada waktu wawancara karena mereka akan cek. Nanti mereka akan cek sesuai dengan file yang kita upload gitu. Jadi kalaupun semisalnya teman-teman ngerasa ada yang belum, nanti baru teman-teman bisa jelasin. Misalnya karena dari kampusnya belum kah atau apa yang gitu-gitu bisa ya. Kemudian kalau waktu dulu itu di awal itu benar tadi kata Kak Sela ya. Jadi kayak kita itu pertama kali datang urutan wawancara itu yang pertama kali datang. Jadi teman-teman yang paling penting adalah on time. Kalau bisa in time. Jadi jauh sebelumnya udah nongol aja. Kemudian pastikan kalian itu sarapan dulu atau makan siang dulu sesuai jamnya lah ya. Jangan sampai kelaparan. Karena deg-degan itu membuat kita cepat lapar. Kemudian kalau di awal itu jadi nanti teman-teman jangan terpaku pada oh teman saya tadi itu ditanyanya ini gitu ya. Oh teman saya sebelumnya ditanya ini, jangan terpaku terhadap itu karena saya dengan teman di sebelah saya pertanyaannya beda gitu. Nah, yang membuat sama mungkin ini ada beberapa itu kan jurinya beda ya. Jurinya beda-beda. Di waktu di juri di saya itu kita bukan juri kan? oh iya pewawancaranya beda gitu. Jadi kayak waktu pewawancara di aku itu mereka suruh pertama kali coba dong kamu kenalin diri kamu pakai bahasa Inggris gitu ya. Jadi ya udah kita kenalin diri pakai bahasa Inggris. Sesudah itu ya udah ngalir aja tapi udah lanjut bahasa Indonesia. Tapi ada yang teman lain memang karena dia bisanya bahasa Arab dicoba skill bahasa Arabnya gitu. Atau yang ada bisa lancar bahasa Inggris sampai akhir itu di wawancaranya pakai bahasa Inggris gitu. Jadi tergantung bagaimana dia ngelihat kita di awal gitu ya. Kemudian kalau ditanya lagi tadi itu tentang apa sih yang ditanyain gitu ya. Benar sih yang kata Kak Sela ya. Jadi nanti akan mereka tanya, kira-kira ini esainya kamu relate nggak dengan kamu gitu, atau rencana studi kamu, atau kayak saya kemarin itu pewawancara kan nanya apa sih hubungan S1 dengan S2 studi kamu, kenapa kamu harus lanjut studi. Nah itu teman-teman harus kuat banget ya, apalagi nih yang lanjut S2 ya. Jadi benar-benar nge-relate antara skripsi di S1 dengan nanti tesis di S2. Nah, sama juga dengan S3. Jadi kita punya alasan yang kuat kenapa kita lanjut S2. Kemudian yang kedua, kita juga harus jelas banget kenapa mereka ibaratnya gini, ketika BU kasih beasiswa ke kita, apa sih untungnya untuk BU? Nah, itu kita harus jelasin banget gitu. Jadi kayak tadi Kak Sela bilang antara kelebihan kekurangan itu pun harus jelas. Jadi kan kalau kita ditanya kan kamu kelebihannya apa sih? Rada susah ya jawabnya. Takut sombong banget gitu ya kesannya. Tapi sebenarnya teman-teman itu artinya mereka mau ngelihat apakah kita bisa introspeksi diri kita bisa kenali diri kita. Atau mungkin kita bisa pakai pandangan orang terhadap nilai diri kita gitu. Nah, tadi poinnya jelas bahwa itu juga harus di bold ya. Kalau misalnya kita ceritain kekurangan kita juga ceritain solusinya. Dan itu penting untuk mereka. Artinya mereka bisa ngelihat, oh ini orangnya sistematis nih. Oh ini orangnya itu solutif gitu ya. Jadi bisa tahu nih apa yang tentang kepribadian kita yang bisa ditonjolin gitu. Nah, sebelum lanjut ini ada pertanyaan nih. Sebentar. Oh iya, saya mau bertanya soal rekening bisa nggak diupload biaya rincian setelah sesi wawancara? Oh itu tadi ada pertanyaan juga di atas tuh. Jadi tadi kan udah dijelasin ya teman-teman berkas itu kalau boleh harus dibawa pada saat wawancara. Karena kayak kemarin itu kita sebelum wawancara kita akan nunjukin berkas-berkas dulu. Jadi yang dianggap sudah komplit baru
baru naik sesi gitu kira-kira. Jadi ruangannya beda, beda kan kemarin ya saya. Jadi Betul. kita ruang tunggu, bawa berkas, baru nanti dilanjutkan dengan wawancara gitu. Sebenarnya Kemudian kira-kira jumlah berkas-berkas apa? ini ya Kak, keseriusan teman-teman itu tuh dilihat sih dari bagaimana cara teman-teman melengkapi. Mungkin waktunya tuh nggak banyak. Aku kurang tahu juga nih untuk wawancara yang saat ini itu tuh kapan? Mulai Senin ini atau kapan mungkin ya? Nah, dan pengumuman baru beberapa hari yang lalu gitu. Memang waktunya sangat kecil atau sangat sedikit. Tetapi coba teman-teman usahakan semaksimal mungkin untuk melengkapi dulu berkas-berkas wawancara itu, karena memang dari sanalah pihak BU tuh bisa melihat keseriusan kita. Kalau misalnya ada yang tidak bisa dilengkapi atau apa, tentu teman-teman punya alasan, dan jangan mencari-cari alasan gitu loh, maksud aku. Coba intinya tuh kita maksimalin dulu persiapan gitu loh, karena kan perlu kita ingat usaha itu tuh nggak pernah mengkhianatin hasil gitu. Sama tadi Kak ada juga pertanyaan, Kak, kalau taplus muda nggak boleh ya gitu loh. Tadi aku ada kebaca pertanyaan kalau nggak salah. Sebenarnya bukan nggak boleh, tetapi beasiswa pihak BU itu, Kemendikbud itu tuh butuh tabungan yang ada evidence-nya atau buku tabungannya. Sedangkan kalau kita menggunakan taplus muda atau buku atau tabungan-tabungan yang lain, misalnya Genius juga yang tidak punya buku tabungannya, itu tuh susah gitu loh untuk pihak pemerintah ya, khususnya kan Kemendikbud itu kan pihak pemerintah atau pihak kementerian kita untuk nanti mentransfer, karena mereka tuh butuh evidence untuk bisa mempertanggungjawabkan itu. Nah, di sisi lain sebenarnya ketika kita dengan BU ini, kalau aku kemarin itu tuh disarankan untuk menggunakan ATM BRI gitu, kalau pas zaman aku, karena boleh pakai ATM lain, tapi kalau pakai ATM BRI katanya tuh bisa langsung gitu loh. Mungkin kalau pemerintah kan emang menggunakannya Bank Rakyat Indonesia gitu Kak. Gitu teman-teman yang taplus muda tadi gitu loh. Oke, thank you ya untuk penjelasannya. Nah, ini ada pertanyaan Kak, mau nanya kalau misalnya tahap 1 nggak lolos, apakah masih tersedia dana untuk yang tidak lolos? Gimana tuh kira-kira? Oke. Ini pertanyaannya agak rancu sih sebenarnya. Maksud aku nggak terlalu detail ya, karena itu tuh sebuah pertanyaan yang bisa kita jawab sendiri. Untuk batch ini, kalau nggak lolos, apakah tersedia dana? Tersedia dana untuk batch ini mungkin enggak. Kenapa bisa aku katakan enggak? Karena dana yang tersedia untuk tahap ini atau untuk angkatan batch ini, itu tuh ditujukan nanti untuk orang-orang yang lolos. Teman-teman mungkin dapat email nggak lolos, tapi teman-teman jangan berkecil hati karena masih bisa nyoba di next year gitu loh, di tahun selanjutnya. Tapi untuk yang tahap ini atau yang batch ini mungkin nggak tersedia lagi, tapi BU tetap menyediakan dana untuk tahun-tahun berikutnya gitu kali kayak cara jawabnya ya. Ya, benar-benar. Bener ya kayak, correct me if I wrong ya. Gitu. Benar-benar. Untuk tahap ini ya mungkin kita tetap harus berusaha mempersiapkan 1 tahun atau beberapa bulan ke depan untuk mempersiapkan beasiswa tahap selanjutnya nanti. Batch selanjutnya maksud aku. Seperti itu. Semoga menjawab. Iya, benar sih. Jadi emang teman-teman jangan berkecil hati, kan nanti juga masih bisa ya untuk yang ongoing ya, yang tahun ini maba. Kalau misalnya batch tahun depan dibuka itu untuk yang ongoing gitu. Dan teman-teman sebenarnya kalau berbicara mengenai apakah budgetnya masih ada, apa ya? Kalau misalnya di tahun 2016 waktu sebenarnya saya itu di pengumuman awal itu nggak lulus loh. Tapi saya lulus itu 3 hari setelah pengumuman. Nah, jadi waktu pendaftaran informasi pertama dinyatakan saya nggak lulus. Nah, setelah itu baru 3 hari kemudian saya dinyatain lulus. Nah, di situ sebenarnya kita bisa mikir, yang pertama mungkin ada budgetnya lagi sehingga ditambah. Tapi ya tetap kita mengarah ya karena kasih karunia Tuhan lah ya. Jadi kita saya dikasih kesempatan gitu ya jadinya untuk lulus. Nah, cuma teman-teman di sekarang apalagi masa Covid ya. Jadi sebenarnya kondisi keuangan Indonesia lah kita bisa bilang ya. Nah, itu jadi kita nggak bisa langsung katakan, oh bisa aja nanti 3 hari kemudian juga kamu bakalan dinyatain lulus, enggak ya. Tapi tetap teman-teman kasih usaha yang terbaik. Kalau misalnya batch ini belum, kita doakan dan teman-teman bisa maksimalkan untuk persiapan TOEFL kah, berkas-berkas kah gitu ya.
untuk nanti bisa coba lagi gitu. Dan teman-teman juga bisa nih apply mungkin untuk yang masih mau kuliah bisa coba LPDP ya yang lagi buka sekarang ya. Nah, kemudian ada pertanyaan lagi. Sebenarnya Kak, sebelum Oke. pertanyaan, Ah, ah, aku jadi mikir pemerintah baik tahu setelah BU ah, udah tahap 1 ada LPDP nih untuk teman-teman yang memang belum beruntung di BU gitu loh. ah, Jadi ah, ah. coba lagi seperti itu. Ya benar-benar. Oke, kemudian oh ya Kak, saya mau bertanya soal rekening, bisa nggak kita upload biaya rincian setelah sesi wawancara? Kalau bisa semuanya dikelarin sebelum Ya, wawancara. betul, Intinya berkas-berkas apapun kalau bisa itu sebelum wawancara gitu ya Kak Sela. Nah, betul. kemudian ini ada pertanyaan nih, ini menarik nih tentang wawancara. Kira-kira kalau misalnya ditanya nih, ini solusi untuk menjawab pertanyaan kenapa harus milih BU. Oke, Nanti kan oke. kali aja ada ya, terus kita ngeblank gitu ya. Kenapa Iya. sih kamu harus pilih BU? Kan nggak hanya BU aja yang ada. Nah, kenapa tuh? Pertama sih kalau tips dari aku, sebelum kita wawancara, kita harus tahu dulu nih, eh, biaya, maksud aku BU itu bergeraknya di mana? Maksud aku kementerian apa yang menyediakan BU? Pertama Kementerian Pendidikan. Kita ceritain aja terkait dengan interest kita, misalnya dengan Kementerian Pendidikan. Kenapa? Karena semua universitas, semua tempat belajar itu tuh pasti dinaungi oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Itu loh alasan Benar. awalnya. Terus bisa kita ceritain bahwasannya BU termasuk salah satu beasiswa yang bergengsi di Indonesia. Nah, itu tuh bisa kita naikin. Jadi kita up untuk terkait dengan alasan BU itu di kementerian mana, terus BU salah satu beasiswa yang bergengsi. Hmm. Terus teman-teman boleh ceritain kalau misalnya kenapa memilih BU, karena saya yakin kualifikasi apa aja yang ada di diri saya itu memenuhi kriteria yang BU butuhkan untuk saya. Di sisi lain, saya bisa berkontribusi untuk Indonesia dengan cara apa? Teman-teman kasih tahu, sekarang saya sedang mengambil jurusan ini, misalnya jurusan kayak aku jurusan manajemen bisnis. Nanti ke depannya aku akan memajukan UMKM di Indonesia dengan cara aku geluti bisnis ini gitu loh gitu. Jadi sebenarnya kalau bertanya gitu itu kan pertanyaan yang sangat general ya menurut aku, kenapa harus memilih BU. Teman-teman tuh bisa kaitkan ke beberapa hal, jangan terlalu kelihatan terlalu kelihatan menyombongkan diri kita, tetapi kita harus bisa melihat bahwa kita punya nilai jual yang bisa diambil oleh BU seperti itu. Iya. Banyak sebenarnya jawaban yang bisa kita kita beritahu ketika kita menjawab pertanyaan seperti itu, pertanyaan yang general. Tapi memang jangan lupa mention beasiswa unggulannya, mention Kemendikbudnya, karena kan mereka tuh mau banget tuh kayak setiap orang itu tuh seneng banget kalau misalnya mereka disebut atau oh tahu nih BU tuh dari Kemendikbud ternyata gitu loh. Seperti itu kaitin, semoga menjawab untuk teman-teman. Oke, thank you. Nah, kira-kira bisa ya untuk teman-teman yang nanya kenapa sih harus pilih BU gitu. Atau nanti mungkin ada pertanyaan gitu. Kira-kira kenapa sih BU harus milih kamu jadi awardee? Itu teman-teman ada loh. Tuh. Nah, iya kan? Kemarin tuh jawabnya apa tuh? Kalau Kalau Kak Sela. udah lama banget ya, aku tuh sebenarnya lupa sih Kak, tapi aku emang mention beberapa hal yang relate dengan jurusan kuliah aku gitu loh. Aku nggak ditanya kenapa kamu memilih jurusan itu tuh, aku nggak ditanya. Mungkin karena aku udah menjawab kenapa BO harus memilih kamu. Aku juga Iya. ceritain pada saat pertanyaan itu tuh aku ceritain kalau uh, aku siap untuk mempunyai impact untuk Indonesia gitu. Kenapa? Yes. Iya. Cara apa? Nice Misalnya point. aku berorganisasi, aku nggak hanya fokus di akademik aja, tapi aku juga fokus untuk ke masyarakatnya. Terus bisa teman-teman mention juga sebenarnya, kita sebagai mahasiswa punya tanggung jawab 3 pilar itu loh kan, pendidikan, pengabdian masyarakat, dan penelitian. Bener nggak sih? Aku bener deh kayaknya. Benar, Nah, itu tuh bisa benar. teman-teman, kenapa BU harus memilih, karena uh, aku sadar bahwasannya saya sadar kalau saya akan melakukan hal itu dan itu tuh akan memberikan dampak ke Indonesia seperti itu. Gila gila gila. Jawaban aku satu prinsip kayaknya. Itu ya aduh, hal yang tak terlupakan. Sampai ada nih pertanyaan nih, durasi wawancaranya berapa menit, Kak? Nah, kalau durasi wawancara sebenarnya kayak mengikuti kita gitu loh. Kalau kita seneng ngomong, ada yang lama, aku tuh kalau nggak salah aku tuh hanya
25 menitan. Ada teman aku yang hanya 15 menit. Ada juga mungkin yang lainnya 30 menitan. Itu tuh mungkin ya, kalau aku lihat pihak BU tuh punya patokannya. Tapi ketika kita senang bercerita, ketika kita menjawabnya ya bagaimana cara kita bisa membuat orang itu nyaman, orang itu bisa Benar, memulai benar. apa yang ada di diri kita gitu loh. Kalau teman-teman ditanya kenapa kamu mau BU, karena saya merasa diri saya berqualified di BU titik, ya Uh-uh. orangnya capek gitu loh, penanya juga akan capek. Jadi ketika ditanya ceritain aja semuanya, yang tentunya berangkat dari cerita kita itu, explain aja cerita kita, bikin BU itu tuh tahu kalau kita tuh punya nilai jual. Kalau nanya berapa lama durasinya, setiap orang itu berbeda-beda, tergantung dengan bagaimana Benar. orang itu membawa atau mengkemas wawancara itu, Kak, gitu. Benar-benar. Dan apa ya, teman-teman, kenapa setiap orang bisa berbeda topik wawancaranya itu tergantung dari mana si pewawancara itu nyambung dengan kita gitu loh, dengan calon awardee gitu. Dan itu bisa topiknya berbeda setiap orang gitu. Kayak misalnya di aku itu kemarin waktu bahas tentang penelitian S1 dengan rencana penelitian S2, itu jadinya kita bahas tentang konservasi orang hutan loh. Nah, Hmm, jadi pewawancaranya malah kepo gitu kan. Terus kamu kemarin penelitian di mana? Terus nanti rencana penelitian kamu di mana? ya Terus ya. hubungannya itu konservasi itu kenapa harus kita ngelindungin orang hutan? Nah, jadi bahasan wawancara itu ke situ loh teman-teman. Nah, gitu ya. Jadi emang durasi setiap orang itu berbeda dan ada bahkan gini, kalau pewawancara udah ngerasa ilfeel, artinya di awal itu kayaknya kita nggak nunjukin sesuatu yang apa ya, yang antusias gitu atau yang menarik gitu ya, pasti mereka udah cepat cut sih. Nah Betul. itu teman-teman. Terus tadi ada pertanyaan nih Kak Sela, kira-kira lebih ketat mana, seleksi tahap 1 atau tahap 2? Waduh, aku bingung banget kalau jawab kayak gini. Karena kita juga nggak tahu ya sebenarnya. Maksud aku tuh, aku nggak bisa jawab pasti. Tetapi in my opinion, menurut aku kalau ketatnya lebih ketat di seleksi wawancara. Kenapa? Karena kenapanya ini tuh karena pewawancara bisa langsung melihat kita. Jadi kalau dari berkas seleksi kan hanya melihat dari berkas-berkas aja gitu, kayak oh iya GPA, maksud aku IPK memenuhi, oke, lanjut tahap selanjutnya, terus esainya enak dibaca, itu tuh lanjut itu tuh. Nah kalau wawancara teman-teman tuh ketika wawancara udah tadi yang aku garis bawah ilfil, udah nih anak ditanya apa jawabnya apa, nah itu tuh Ya bisa langsung benar. dicoret, bener ya, kayak kita tuh bisa memperlihatkan langsung diri kita kepada si pewawancara. Jadi pewawancara bisa lebih cepat mengambil keputusan untuk apakah kita next step atau enggak gitu. Benar, Semoga benar. walaupun aku bingung tuh kalau ditanya kayak gitu karena kan kita juga bukan orang dalam BU-nya, Kak. Tapi Iya gitu iya benar. Nah kalau belajar dari pengalaman kayak gitu. Kalau lebih ya. ketat, lebih banyak yang terseleksi kemungkinan yang di administrasi ya. Cuman kalau lebih tegas atau decision itu memutuskannya, keputusan itu tuh lebih dari wawancara. Kalau menurut aku seperti itu. Oke, Gitu. thank you Kak Sela. Ini Kak Randy kasih tahu nih, sama-sama ketat katanya gitu ya. Kak Randy award di mana nih? Teman-teman yang awardee juga bisa bantu jawab loh ya, lewat komen ya. Nah, Iya, iya, benar iya. ya kayak kata Kak Sela ya. Jadi gini, semakin sedikit yang diambil, artinya itu akan semakin terlihat lebih ketat gitu. Artinya teman-teman kalau misalnya berkas kan kita misalnya kayak dari 1.000 orang yang diambil 500. Nah, dari 500 nanti itu akan diseleksi lagi. Dan cuma dia hanya beda formatnya aja ya. Kalau berkas memang kita nggak ketemu sama pihak BU-nya. Jadi lewat berkas yang diupload gitu, lewat essay yang kita ceritain cerita hidup kita lewat tulisan. Nah, nanti itu akan ditanya lewat wawancara. Jadi teman-teman di wawancara pun banyak orang yang nggak lulus. Seperti apa tadi yang Kak Sela ceritain. Jadi nggak ada jaminan kalau misalnya oh udah wawancara pasti oke lah ya gitu. Tapi teman-teman jangan takut juga gitu. Jangan sampai down duluan ya gitu. Artinya peluang itu teman-teman dapat peluang dan dari banyak orang yang daftar BU, wah teman-teman yang lulus wawancara, congrats untuk kalian dan artinya kasih usaha maksimal gitu ya Kak Sela ya, udah di tahap ini gitu. Nah Jadi ini sekalian ada pertanyaan menjawab lagi. dari pertanyaan teman kita nih, Kak, dari Angga. Apakah Ah, wawancara ya. cuma konfirmasi atau
validasi data saja, Kak. Wah, jangan sampai kita pernah berpikiran kayak gitu sih kalau kata aku ya. Karena untuk BU uh, untuk BU ketentuan itu tuh sangat tidak terjadi. Karena kalau pas BU kita bukan hanya konfirmasi, bukan hanya validasi data, tetapi kita itu ibaratnya harus menjual ke pihak BU dengan cara verbal kita untuk bisa meyakinkan si pihak BU pewawancara apakah kita layak gitu. Bukan sebagai validasi atau konfirmasi, tapi sebagai pertimbangan mereka justru apakah anak ini benar-benar layak untuk menjadi awardee atau tidak gitu. Semoga Kak bisa menjawab. Oke, oh Kak Randy dari UPI Tasikmalaya. Wah, salam kenal deh. Alhamdulillah. Oke. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih, Kak. Kalau S1 dan S2-nya tidak linear, apa masih harus menghubungkan antara skripsi dengan tesis? Kak Itin bisa langsung Nah, jawab deh kayaknya. oh iya, karena S2 ya. Oke. Nah, kalau ini Kak, oh ini hikmah ya. Ini hikmah yang kemarin kirim ini nggak sih? Nah, kalau ditanya tentang apa sih namanya tentang linear atau enggak, teman-teman harus benar-benar yakin kenapa teman-teman beralih jurusan, kenapa teman-teman beralih prodi, itu harus kuat banget gitu loh. Kemudian gini, kan kalau misalnya nih, misalnya ada teman saya tuh waktu S1 misalnya dia ngambil pendidikan gitu ya, pendidikan. Kemudian setelah S2 dia ngambilnya yang sainsnya, misalnya pendidikan biologi nih, tapi S2-nya ngambilnya sains, itu kan juga udah beda ya, gitu. Meskipun sama-sama biologi. Tapi dia kasih alasan yang kuat, karena dia pengen ketika dia jadi seorang pendidik, dia dapat ilmunya lebih dalam waktu bahas sains. Nah, gitu. Itu bisa. Atau misalnya benar-benar beda nih, gitu. Kalau misalnya S1-nya teknik, ternyata S2-nya bahasa. Kali aja ada. Tapi teman-teman juga harus punya alasan yang kuat, kenapa teman-teman beralih. Artinya apa yang menjadi visi teman-teman, apa yang menjadi passion teman-teman yang membuat teman-teman mau lanjut S2 dan beda jurusan. Jangan bilangnya, aduh udah kecemplung, atau udah terlanjur gitu. Atau misalnya S1 dulu saya nggak nikmati sih, jadi kayaknya saya salah jurusan, jadi pas S2 ganti. Maksudnya itu kan terlalu apa ya, terlalu polos banget lah untuk kita kasih tahu gitu. Karena kan mereka nilai dari kita gitu loh. Artinya waktu kita ceritain itu mereka pasti bilang, oh ini orangnya nggak konsisten nih, itu bahaya tuh. Atau ini orangnya, wah dia nggak penuh apa ide-ide yang matang gitu. Nah itu bisa. Takutnya begitu ya. Mungkin teman-teman bisa. Kalian Kemudian jawab, ada pertanyaan nih untuk yang S2 ya sekalian. Apakah ya, benar seleksi wawancara untuk S2 menggunakan bahasa Inggris? Ada yang nanya lagi, Kak. Mungkin tadi dia kelewat kali. Boleh Kak diceritain sedikit? oke. Nah, kalau yang untuk S2, untuk tahun ini bisa jadi lebih banyak Inggrisnya daripada Indonesianya gitu. Saya seleksinya itu 2016. 2016 berarti 4 tahun yang lalu ya gitu. Dan itu pun kita di awal itu pakai Inggris. Jadi nanti kita akan duduk, kita sapa, lalu dia akan bilang gitu, can you tell your life gitu, kenalin diri kamu, introduce yourself in English gitu. Jadi nanti ya kita cerita aja tentang diri kita itu pakai Inggris. Nah, kemudian nanti dia yang lanjutin, apakah berlanjut dengan pertanyaan Inggrisnya atau Indonesia, nanti tergantung pewawancara. Karena ada teman yang memang sampai ending itu English, full English. Tapi waktu saya itu cuman di awal doang. Jadi kalau misalnya wawancaranya itu 20 menit, 10 menit pertama itu kita pakai English. Gitu. Jadi nanti boleh dipersiapkan ya. Jangan jadi grogi juga. Maksudnya tetap aja mau dia English, mau dia Indonesia, tetap aja udah standby gitu. Kemudian apakah ada kuota untuk menerima award tahun ini, Kak? Kalau kuota itu sesuai. Gimana tuh, Sel? Sesuai yang ini ya, yang memang pihak BU-nya ya. Jadi per batch ini mereka mau berapa, itu udah kan. Nah, sampai nanti kita bisa lihat gitu. Tapi kalau misalnya infonya keluar sih sebenarnya nggak ada dikasih tahu ya, Sel ya. Jadi Iya, kita kalau nggak dapat info. sebenarnya nggak ada, tapi memang setiap region itu tuh ada kuota untuk menerima awardee. Ya, gimana ya? Aku bingung sih sebenarnya baca pertanyaannya. Ya pasti ada sih, Kak. Iya nggak sih, Kak? Karena kan kita lagi ongoing nih proses tahap 2. Ya, tentu akan Iya, ada kuota gitu, akan ada yang keterima. Kuota di sini tuh maksudnya kuota keterima kan, bukan kuota internet atau iya, bukan. bisa jadi kuota keterima. Iya, tapi kita nggak tahu kuota tetapnya berapa teman-teman. Jadi Iya, memang sih kalau BU beasiswa unggulan itu tuh tidak pernah memberitahu berapa fix kuota diterimanya berapa gitu.
seperti itu. Oke, nah ini ada pertanyaan nih. Kalau misalnya ditanya apa nih? Setelah lulus mau jadi apa dong Kak? Biar enak ngomongnya. Oke, biar Tadinya enak udah ngomongnya banget ya. ini, aku kayak jadi diwawancara lagi nih Kaitin BTW. Nah, Jadi, itu sama tuh dengan ini Sam, pertanyaan di bawahnya. Jadi tentang bicara tentang kelebihan gitu ya. oke oke, Jadi itu kan coba. kayak kelihatan bahwa oh ternyata Sheila ini orangnya punya visi banget gitu. Nah, kira-kira apa tuh jawabnya biar enak tuh? Hmm, satu pesan aku sih, tips dari aku ketika kita berbicara terkait dengan mau lulus mau jadi apa dulu ya nih, lulus mau jadi apa, biar enak, kita tuh harus selalu mention dampak kita untuk Indonesia tuh apa. Karena Yes, ingat, kita benar. tuh sekarang lagi seleksi beasiswa yang disediakan oleh pemerintah Mhm. Indonesia. Jadi kita harus Mhm. relate gitu, terkait dengan siapa penyedia beasiswanya. Nah, mention aja dari mana nih Kak? Maksud Kakak tuh gimana? Mention gitu loh. Nah, detailnya kita tahu kan sekarang kita jurusan apa, tentu tahu. Misalnya kayak aku lagi nih, aku jurusan manajemen bisnis telekomunikasi informatika. Nah, teman-teman tuh bisa lihat teman-teman dari jurusan apa aja, mungkin bisa mulai dipersiapkan nanti ke depannya, uh, dampak apa yang bisa kita lakukan based on our prodi gitu loh. Dari pendidikan kita bisa memberikan dampak apa untuk Indonesia. Seperti tadi yang aku mention, kalau anak bisnis, anak manajemen mungkin bisa ke ekonomi, UMKM, bisa concern. Yes. Nah, teman-teman cari aja sedikit kasus yang sedang marak mungkin, yang bisa kita angkat. Nah, kita Benar. coba mungkin kasus tersebut ke dalam solusi-solusi yang kita berikan gitu. Jadi gimana Kak ngomongnya? Teman-teman gini ya, mungkin kerangkanya teman-teman combine dengan educationnya teman-teman, prodinya teman-teman, lalu teman-teman lihat situasi di Indonesia sekarang seperti apa. Lagi-lagi kenapa sih aku tekenin banget nih harus di-relate to Indonesian situation gitu. Karena aku berpikir kalau misalnya kita emang harus cerita terkait kita bisa memberikan impact apa. Mungkin impactnya, kalau Yes, dampak benar. mungkin lebih negatif, tapi impact apa untuk Indonesia gitu. Jadi harus kita mention, kita bisa memberikan impact apa, kita harus cerita juga. Sekarang misalnya di Indonesia sedang inflasi misalnya ya, aku dari anak ekonomi, sedang inflasi, ceritain aku bermimpi jika aku mempunyai tujuan, jika aku keterima menjadi salah satu orang di BU, dana tersebut akan aku manfaatkan untuk aku belajar bersungguh-sungguh gitu loh, sehingga kedepannya aku bisa mewakili representatif Indonesia untuk di forum-forum nasional, sehingga Indonesia bisa dikenal lagi dan nanti akan menaikkan lagi inflasi yang udah turun tadi. Nah, seperti itu. Mungkin teman-teman cerita terkait dengan detailnya, jangan hanya cerita-cerita aja tanpa solusi. Nah, pihak BU tuh mau kita tuh punya solusi di setiap statement kita. Kalau untuk tadi apa yang kedua ya, sorry. Yang kedua, Uh, cerita tentang kelebihan gitu loh. oh, Tadi kayaknya dia terskip tuh. kalau kelebihan itu kita harus ceritain aja kelebihan diri kita, tapi kita juga harus memberikan contoh apa yang udah kita lakukan. Maksudnya dengan kelebihan Iya, itu, misalnya benar. saya mempunyai time management yang bagus dengan cara saya bisa membuktikan saya tidak pernah datang terlambat ketika kuliah. Nah, itu tuh itu kan sebuah kelebihan bagi kita. Atau saya sebagai test organizer yang baik dengan cara saya mempunyai catatan-catatan kecil di setiap tugas, jadi saya tidak pernah kelupaan. Nah, jadi Iya. lagi-lagi aku tekan ini, kita boleh bercerita, tapi kita harus memberikan sebuah bukti nyata atau solusi untuk cerita-cerita kita, supaya pihak BU tuh bisa yakin. Karena mungkin ada sih orang yang pengomong banget, tapi dia nggak punya isi di omongannya gitu loh. Kan Ah, pewawancara juga akan bingung terkait itu. Jadi pesannya, timbulkan solusi atau bahkan timbulkan sebuah aksi yang pernah kita lakukan untuk teman-teman, yang pernah teman-teman lakukan. Khususnya tadi untuk Indonesia. Kenapa lagi-lagi Indonesia, Kak? Dikit-dikit Indonesia. Ya karena kan kita tuh sedang diwawancarai oleh penyedia beasiswa yang notabene-nya itu tuh adalah salah satu kementerian di Indonesia gitu. Semoga menjawab teman-teman yang bertanya.
Oke, thank you Kak Sel. Ini ada dari Giovanni, Kak mau nanya, apakah tahap wawancara adalah tahap akhir? Kalau pas zaman aku itu tahap wawan enggak tahap akhir. Kenapa aku bilang enggak? Karena tahap terakhir itu adalah tahap tanda tangan kontrak dan BIMTEK. Karena ketika kamu udah lulus wawancara, tapi kamu enggak, maksudnya ini tahapan keseluruhannya ya, memang ketika BIMTEK itu atau tanda tangan kontrak, kenapa aku bilang itu juga menjadi salah satu proses seleksi, karena kalau kita nggak tanda tangan kontrak, kita nggak datang dengan alasan apapun itu, pihak BU tidak me, tidak memberikan Memuluskan ya? keringanan. Iya, Uh-uh. jadi kita harus datang juga untuk tanda tangan kontrak supaya kita bisa benar-benar dinyatakan sebagai anggota BU pada tahap Ya. tersebut gitu. Jadi sebenarnya dia ada 3 tahap teman-teman. Cuman kalau untuk di awal, artinya tahap ketiga itu adalah tahap untuk tanda tangan kontrak dan BIMTEK ya. Jadi intinya ketiganya itu harus tetap dikerjain atau diikutin gitu. Nah kemudian ini tadi kan untuk judul skripsi atau penelitian gitu apakah pasti ditanyakan? Kalau dikatakan pasti sih belum tentu, tapi kemungkinan bisa karena itu berhubungan dengan apa sih passionnya teman-teman waktu kuliah terus mau coba BU untuk apa gitu pasti mereka tanya. Betul. Kemudian tadi kalau skripsi S1 berbeda dengan tema atau fokus tesis S2 yang akan diambil apakah jadi masalah? Nah itu tadi udah dijawab ya, itu sama tuh. Intinya mau dia jurusannya beda, mau dia tesisnya judulnya beda, topiknya beda gitu ya. Intinya teman-teman harus punya alasan yang kuat untuk bisa menjawab kenapa teman-teman melanjutkan studi atau penelitian. Oke, nanti ini akan di-save teman-teman, tenang aja. Kemudian Kak, kalau disuruh ceritain tentang keluarga, apa saja harus disertakan? Oke, nah itu tuh. Aku Gimana tuh? aku sebenarnya lupa mention tadi di awal. Aku pas wawancara itu juga ditanya adik aku berapa, terus sedang menjalankan pendidikan apa gitu loh. Kenapa? Karena yang harus disertakan. Kenapa aku ngomong gitu? Karena pihak BU itu tuh mau melihat mungkin ya, apakah adik kita juga sedang bersekolah. Maksudnya di sini dia mau lihat seberapa interest keluarga kita dengan pendidikan gitu. Terus teman-teman bisa ceritain, aku ditanya juga sebenarnya pekerjaan orang tua aku apa waktu saat itu, waktu Iya, kita iya lagi. benar-benar. Iya kan Kak, aku lupa mention sih itu Ya, kan. Iya benar-benar banget keluarga itu ditanya. Sertakan juga ceritakan, maksud aku ceritakan seberapa suportif keluarga kita dalam mendukung pendidikan kita. Nah itu tuh penting banget, kayak orang tua kita sangat mendukung. Mungkin karena memang beasiswa unggulan ini itu tidak tergolong untuk beasiswa masyarakat miskin, dia kan nggak minta surat untuk masyarakat miskin gitu ya. Jadi iya, kita benar. mention aja kepada pewawancara bahwa tadi adik kita ada berapa, orang tua kita kerjanya apa, terus ceritain bagaimana biasanya cara orang tua kita itu mendukung pendidikan kita Yes. gitu. Kayak gitu mungkin. Kalau menurut aku sih seperti itu, karena sangat penting bagaimana cara kita bisa melihat sisi suportif dari keluarga kita untuk pendidikan kita gitu, Kak. Iya. Benar-benar. Dan itu emang ditanya banget sih. Jadi biasanya itu setelah perkenalan. Jadi kita ceritain tentang diri kita, baru nanti dia topiknya akan mengarah ke keluarga. Jadi teman-teman langsung disiapin aja ya. Jadi tips nih boleh teman-teman. Jadi ini kan ada yang wawancara nanti tanggal 21 sel. Jadi Oh, tanggal 21 ada yang kemarin DM aku terus dia bilang ke tanggal 21 gitu ya. Jadi teman-teman malam ini mungkin atau besok teman-teman boleh langsung buat listnya gitu ya apa aja biar mulai berlatih di depan cermin atau depan keluarga biar nggak kagok gitu meskipun bisa jadi kagok gitu ya. Jadi tapi nah tapi aku juga mau ngasih tips sih, Kak, terkait dengan uh, kita cukup tulis poin-poinnya aja. yes, Jangan bener-bener paragraf atau narasi, karena kita tuh jangan kelihatan ngapal juga di depan pewawancara, itu ya juga akan menjadi sesuatu yang fatal. Kenapa aku bilang gitu? Beda nih ceritanya ketika kita menulis poin-poinnya aja. Ada 3 poin misalnya terkait dengan keluarga, tentang dampak impact apa yang bisa kita berikan, terus kita nanti mau memberikan mau dana itu tuh digunakan apa, misalnya 3 itu.
hanya cukup poin-poinnya aja di luar kepala, tetapi kita bisa mengalir untuk menceritakan 3 hal tersebut. Beda ceritanya ketika kita benar-benar menulisnya dalam paragraf, terus kita hafal banget kayak kita ngapal Iya. sejarah, itu tuh salah ya. Itu tuh menurut aku bukan sesuatu yang salah ketika kita mencoba menghafal, karena ketika kita menghafal bukan kita mengerti, kita tuh ketika ada lupa satu akan buyar semua, akan ambiar Iya, semua. benar. Nah, jadi teman-teman benar tadi kata Kaitin, catat poin-poinnya di list apa aja tentang wawancara ini tadi, tentang yang kita ceritain dari tadi. Nah, itu teman-teman bisa ancang-ancang berlatih ngomong aja dulu, jangan berlatih Iya. ngapal, tapi Heeh. berlatih belajar Iya. ngomong gitu. Wah, Kak Ade Iya, bilang benar. aku besok pagi wawancaranya, Kak. Oh, Semangat. ada yang besok. Wah, semangat, semangat. Terus ini ada nih dari Kak Ainin ya. Kita diwawancara, tapi pengalaman pas wawancara jadi seru. Awal deg-degan karena dibawa enjoy. Alhamdulillah jadi seru. Wah, alhamdulillah ya. Iya, iya. Kak Ainin itu awardee dari mana tuh ya? Tapi Oh Kak, aku iya, juga ini semangat ya Kak Angga. sama teman-teman yang lagi nonton, wawancaranya sekarang itu tuh tetap onsite atau sekarang online ya? Kaitin tahu nggak ini? Oh iya. Nah, kalau ini sih belum, tapi sejauh ini masih dilakukan secara online sih. Karena dia nggak di setiap kota ada. Kayak misalnya nih, kemarin itu kan hanya beberapa kota besar ya, kayak maksudnya di Jakarta, lalu di Bandung. Bahkan ada juga peserta dari Bandung itu wawancara di Jakarta, Iya, gitu. dan Tapi ada ini akan dilakukan kemungkinan masih online. Benar. katanya online, Kak. Wah, Iya. justru Uh, aku kasih tips juga nih untuk teman-teman yang wawancara online. uh, Tetap jaga kerapian baju ya, ibaratnya outfit kita harus tetap jaga ya, ibaratnya kita kayak wawancara offline. Jangan gara-gara wawancara online ya gue pakai kaos aja deh, gue nggak usah sisiran rambut, ya itu tuh salah banget. Kayak lagi-lagi keseriusan kita tuh dilihat dari bagaimana diri kita mempersiapkan gitu. Jangan lupa juga ya, karena online kan justru kita nggak perlu spare time waktu yang lebih banyak. Jadi usahakan maksimal 10 menit udah standby di mana ya, di Zoom atau di mana gitu kalau online ya, ya. di platformnya gitu, Kak. Gitu. Enjoy aja Oke, sih. oh ini Kak Ainin, salam kenal juga. Oh, WNJ, wah. Iya, kita BU 2016. Kalau saya dari Bandung. Oke, ini waktunya udah nggak banyak nih. Iya, Jadi, Kak. Pertanyaan terakhir kali ya, jadi Kak. Ada nggak, Kak? Yang mana nih? pertanyaan terakhir ini, Kak, kalau wawancara nanti cara ngomongnya itu logat nggak apa-apa kan? Oh, gimana tuh? Berlogat nggak apa-apa. Iya, aku bingung ya kalau misalnya di Indonesia tentu setiap daerah punya logat yang berbeda, itu kan intinya. Jadi kita nggak usah kayak mau bikin logat kita hilang tapi nanti jadinya kaku. Justru itu tuh jadi Iya, sesuatu yang aneh untuk wawancaranya. Ngalir aja menurut aku, bagaimana cara kita ngomong. Mungkin kan cara aku ngomong dan cara kayak ngomong sekarang berbeda, tapi kan iya nggak beda. nyamain, aku nggak pernah untuk nyamain cara logat ngomong sama Kak Itin atau sebaliknya. Nah, Yes. ya nggak apa-apa, karena serumit apa sih logat di Indonesia. Tuh kamu juga wawancara dengan orang yang dari daerah sama, otomatis dia juga akan Iya. punya atau juga akan tahu logat tersebut gitu. Seperti Iya itu. benar-benar. Karena saya waktu wawancara logat Batak loh guys. Nah, Kan asli dari Medan. Nah, kemudian ini, oh ya, thank you infonya ya, lewat Webex dan video call WhatsApp. Oke. Thank you oke, ya, Hikmah untuk ininya infonya. Oke, nah ini sebelum mati tiba-tiba nih. siap, Jadi siap. closing statementnya nih. Oke, silakan. Oke, untuk teman-teman yang sekarang sedang memasuki tahap wawancara, yang perlu diingat tadi dari aku, jangan sampai datang terlambat. Maksudnya di sini standby lebih awal dari waktu yang udah ditentukan. Well prepare. Kenapa harus well prepare? Karena kita memang harus mempersiapkan segala sesuatu itu dengan matang. Lalu yang terakhir, ketika kita bercerita, ketika kita mengemukakan diri kita dengan pewawancara, berangkatlah dari cerita kita. Jangan kita membanding-bandingkan cerita kita dengan orang lain. Karena Yes. kejujuran ketika kita bercerita itu tuh bisa terlihat oleh pewawancara. Ketika kita bercerita, berangkat dari cerita kita, berangkat dari pengalaman kita, itu tuh semua bisa terlihat, dan itu tuh akan memperlihatkan bagaimana diri teman-teman, bagaimana apa ya ngomongnya, bagaimana how to
bagaimana teman-teman bisa mencairkan atau membawa suasana dengan cara seperti tadi. Berangkatlah dari cerita kita. Itu sih yang perlu aku highlight. Berangkat aja dari cerita kita sendiri. Jangan pernah mengarang lagi. Mengarang atau mengada-ngada cerita atau pengalaman tersebut. Tuh. Benar-benar. Nice point. Ini 27 menit lagi, 25 detik lagi. Oke. Teman-teman, ini akan di-save. Jadi teman-teman boleh add Instagram bu.bandung dan add juga ruang bergerak, ruang_bergerak. Nanti teman-teman boleh chat pribadi ke Christina, juga bisa ke Titin, bisa juga ke Sela. Nanti boleh lihat ya. Oke, see you. Bye-bye. Sampai ketemu. Thank you untuk sesinya.